Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Anwar Saputra dengan NIM J1A118237. Konsentrasi K3 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jurnal tentang pengujian kualitas tanah sebagai indikator cemaran lingkungan di sekitar pantai Tanjung Lesung, Banten. Banyak kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan tanah. Di dalam peraturan pemerintah nomor 150 tahun 2000, dia menyatakan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Selanjutnya, metode pengambilan dan preparasi sampel tanah kebun 1 dan 2. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada dua kebun yang berbeda di sekitar penginapan. Masing-masing tanah kebun diambil pada 3 titik yang berbeda dengan kedalaman 2 cm menggunakan sendok. Sampel tanah kebun 1 yang telah dikumpulkan kemudian dicampurkan menjadi satu dan diaduk agar homogen. Setelah homogen, sampel tanah kebun 1 dipindahkan ke atas loyang dan dikeringkan di atas menggunakan hot plate. Sampel tanah kebun 2 ini diberlakukan sama seperti dengan sampel tanah kebun 1. Baik, selanjutnya penentuan kapasitas tukar cation tanah kebun 1 dan 2. Sampel tanah kebun 1 ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam botol air mineral plastik. Larutan KCl1E ke dalam botol ditambahkan sebanyak 50 ml ke dalam botol, lalu dikocok selama 1 jam. Setelah dikocok, didiamkan beberapa menit, kemudian disaring dengan kertas saring. Filter dipipet dengan pipet volume ukuran 10 ml, lalu dipindahkan ke dalam gelas titrasi. Ke dalam gelas titrasi ditambahkan 3 tetes air indikator PP dan air bebas ion untuk mempermudah pengamatan. Selanjutnya, prosedur kerja laboratorium. Penentuan faktor koreksi kelembapan. Sampel tanah kebun 1 dan 2 masing-masing ditimbang sebanyak kurang lebih 2 gram pada cawan penguapan yang telah ditentukan bobot kosongnya. Sampel kemudian dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Analisis sampel tanah kebun 1 dan 2 yang telah dikeringkan ditimbang sebanyak 0,5 gram dan dimasukkan ke dalam 2 tabung destruksi yang berbeda. Setelah destruksi larutan kemudian disaring menggunakan kertas Wetman nomor 42 filtrat, ditampung ke dalam 1 labu takar 25 ml dan ditambahkan air bebas ion hingga tanda batas dan dihomogenkan larutan sampel, kemudian diukur menggunakan SAA. Selanjutnya, pembahasan keasaman tanah. Berdasarkan hasil pengamatan pH menggunakan pH meter diperoleh nilai pengukuran pH seperti yang ditunjukkan oleh tabel 1. Penentuan pH tanah dilakukan pada 2 tanah kebun di lokasi yang berbeda. Sampel tanah kebun diperoleh sekitar penginapan pada 3 titik. Pengambilan 3 titik tersebut bertujuan agar sampel tanah yang diperoleh representatif. Penentuan pH tanah. Pertama, tanah dan air dicampur, dikocok, kemudian disaring. Titrat yang diperoleh diukur pH H2O-nya. Kedua, tanah dan larutan KCl dicampurkan, dikocok, kemudian disaring. Filtrat diperoleh diukur pH KCl-nya. Penambahan air dan larutan KCl bertujuan untuk mengekstrak ion H+ ke dalam tanah. Perbandingan antara sampel tanah dan pengekstraknya adalah 1:5. Perbandingan tersebut digunakan agar proses pengekstraksian H+ maksimal.
Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil percobaan dan analisis baik secara in situ maupun laboratorium telah dilakukan pada sampel kebun tanah 1 dan 2 di daerah Tanjung Lesu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Maka dapat disimpulkan bahwa parameter uji yang telah dilakukan meliputi keasaman tanah, kapasitas tukar kation, dan kandungan logam berat Pb, Cu, Cd, dan Cr. Masih memenuhi ambang batas. Cemaran lingkungan tanah secara pengamatan lapangan nilai pH yang berkisar antara 6-7 dikarenakan pada lokasi stempling banyak terdapat cangkang kerang sehingga mempengaruhi kondisi keasaman tanah karena terurainya CaCO3 oleh air. Sedangkan lokasi stempling berada pada jalur utama kendaraan bermotor yang memungkinkan cemaran dari pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor, namun secara keseluruhan kondisi tanah di sekitar stempling yang masih memiliki kondisi yang sangat baik dan belum tercemar. Mungkin sekian dari pembahasan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.